Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu assalamu ala fil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana di kesempatan kali ini saya diberikan kesempatan untuk mempresentasikan hasil tugas yang diberikan. Selawat beriring salam tak lupa kita sampaikan kepada Baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan melafazkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baiklah, untuk tidak memperpanjang mukadimah, saya akan memperkenalkan diri. Saya Anggi Pratiwi, kelas 12 IPS 3, di mana saya akan mempresentasikan tentang perkembangan Islam di dunia atau Andalusia, lebih tepatnya sekarang ini di Spanyol. Poinnya yang pertama adalah pengertian Andalusia. Andalusia merupakan nama yang dikenal di dunia Arab dan dunia Islam untuk semenanjung Liberia atau Asbania, yang pada saat ini terdiri dari negara Andalusia dan sebagian negara Portugal. Andalusia dikenal sejak dikuasai oleh Yunani, selanjutnya dikuasai oleh Kekaisaran Romawi yang menyebarluaskan agama Kristen pada abad ke-5 Masehi. Lalu bangsa Vandal menguasai daerah selatan semenanjung ini. Sejak saat itulah negara ini dikenal dengan Vandalusia dan bangsa Arab menyebutnya Andalusia. Poin kedua itu adalah masuknya Islam di Andalusia. Masuknya Islam di Andalusia ini pertama kali sejak meninggalnya Raja Gothia pada 710 Masehi dan digantikan oleh Raja Roderick. Jadi di pemerintahan Raja Roderick ini banyak masyarakat yang menganggap bahwa pemerintahan Raja Roderick ini bersifat diktator, sehingga salah satu utusan dari wilayah Andalusia meminta bantuan kepada pihak luar, yaitu Musa bin Nusair. Musa bin Nusair ini adalah seorang yang beragama Islam dan pada saat ini dia menjabat sebagai gubernur di Afrika Utara di bawah pimpinan Khalifah Al-Wahid bin Abdul Malik. Utusan tersebut datang menghadap Musa bin Nusair, meminta bantuan kepada Musa bin Nusair agar dibebaskan dari Raja Roderick, karena Raja Roderick itu memimpinnya itu bersifat kejam, adanya penyiksaan, adanya hukuman yang tidak wajar. Mereka itu tuh meminta perlindungan kepada umat Islam, meminta bantuan untuk dibebaskan dari Raja Roderick. Nah, maka dari itu Musa bin Nusair terlebih dahulu meneliti apakah ini benar, apakah ini hanya provokasi atau adu domba antara dua pemerintahan saja. Setelah diteliti, ternyata ini benar, mereka membutuhkan bantuan. Musa bin Nusair pun meminta izin kepada Khalifah Wahid bin Abdul Malik. Maka dikirimlah Thorif bin Malik, Thorik bin Ziyad, dan Musa bin Nusair. Thorif disebut sebagai perintis dan penyelidik. Ia menyeberangi selat di antaranya Maroko dan benua Eropa dengan satu pasukan berjumlah 500 orang. Mereka menaiki 4 kapal yang sudah disiapkan oleh Julian. Setelah itu ketika dia menang, dia kembali lagi ke Afrika. Musa bin Nusair mengirimkan pasukan ke Andalusia sebanyak 7.000 orang di bawah pimpinan Thorik bin Ziyad. Thorik bin Ziyad ini dikenal sebagai penakluk
Spanyol atau Andalusia karena pasukan yang besar dan hasilnya pun lebih nyata. Jadi pasukannya itu sebagian besar dari suku Barbar dan sebagian besar lagi dari orang Arab yang dikirimkan oleh Khalifah Al-Wahid. Pasukan ini kemudian menyeberangi selat di bawah pimpinan Tariq bin Ziyad. Setelah itu tibanya di sebuah gunung tempat pertama kali Tariq dan pasukannya mendarat dan menyiapkan pasukannya, dikenal dengan nama Gibraltar atau Jabal Tariq. Dalam pertempuran di Bakkah, disitulah Raja Roderick dapat dikalahkan. Maka disitulah mereka berhasil menguasai Andalusia atau Spanyol pada 711 Masehi. Pada saat itu jugalah Andalusia menjadi wilayah menyebarnya agama Islam di Eropa. Masuk poin ketiga, yaitu periode perkembangan sampai keruntuhannya. Masa itu berlangsung lebih dari 7,5 abad yang mana dibagi menjadi 6 periode. Itu perkembangan sampai peruntuhannya. Pada periode pertama dimulai dari 711 sampai 755 Masehi, di mana pada periode ini Andalusia atau Spanyol di bawah pimpinan para wali yang di bawah pemerintahan para wali yang diangkat oleh Khalifah Bani Umayyah yang berpusat di Damaskus. Pada periode ini stabilitas politik di sana masih belum mencapai kesempurnaan. Pada periode kedua dimulai dari 755 sampai 912 Masehi. Pada periode ini umat Islam sudah ada kemajuan-kemajuan baik di bidang politik maupun di bidang peradaban. Pada periode ketiga dimulai dari 912 sampai 1013 Masehi. Di sini umat Islam sudah mencapai puncak kemajuan dan kejayaan yang menyaingi kejayaan Daulah Abbasiyah di Baghdad. Pada periode keempat dimulai dari 1013 sampai 1086 Masehi. Di sini periode ini Spanyol terpecah menjadi lebih dari 30 negara kecil di bawah pemerintahan raja-raja golongan pada masa itu. Pada saat itu juga Islam kembali lagi memasuki masa pertikaian internal. Ironisnya ketika terjadinya perang saudara, ada mereka yang bertikai itu meminta bantuan kepada raja-raja Kristen. Melihat kelemahan dan kekacauan Islam pada saat itu, untuk pertama kalinya orang-orang Kristen berpikir bahwa mereka mengambil inisiatif untuk melakukan penyerangan. Nah, pada periode kelima dimulai dari 1086 sampai 1248 Masehi. Pada periode ini Islam di Spanyol masih terbagi menjadi beberapa negara yang kecil, tetapi terdapat satu kekuatan dominan yang di sana, di mana Islam di Spanyol pada masa itu dibantu oleh dua kekuasaan, yaitu dinasti Murabitun dan dinasti Mohabitun. Pada periode ke-6 1248 sampai 1492 Masehi.
di mana pada periode kali ini Islam mengalami keruntuhan disebabkan oleh adanya konflik atau perselisihan orang-orang istana yang merebutkan kekuasaan. Terdapat juga persengkokolan dengan kerajaan-kerajaan Kristen untuk mendapatkan kekuasaan tersebut. Jadi itu menyebabkan kerajaan Islam melemah, dan melihat peluang itu kerajaan-kerajaan Kristen tersebut pun kembali lagi ingin menyerang kerajaan Islam, sampai di sana kerajaan Islam sudah menyerah dan diberikan dua pilihan, yaitu mereka masuk Kristen atau tetap Islam tapi pergi ke luar Spanyol. Jadi pembahasan yang ketiga atau poin yang keempat, peninggalan keislaman yang masih bisa dilihat. Yang pertama ada The Alhambra Palace, Granada. Di sini mengunjungi Alhambra bukan hanya akan kembali mengunjungi pusat peradaban Islam lewat sejarah, namun juga menyaksikan indahnya kota Granada dari ketinggian. Yang kedua ada Medina Az-Zahra. Di situ jika kamu berkunjung ke sana, kamu mungkin hanya akan menemukan 10% dari benteng asli, tapi setidaknya kamu masih bisa melihat gambaran benteng besar kerajaan Islam di masa lalu. Yang ketiga ada Cordoba Mezquita. Di sana sayangnya sejak tahun 1236 Masjid Indah ini kemudian berubah fungsi menjadi katedral dan masih digunakan sebagai tempat ibadah umat Kristen hingga saat ini. Tapi tenang aja, kamu masih bisa mengunjungi Mezquita dengan catatan kamu tidak mengganggu jamaah yang sedang ibadah. Yang keempat atau yang terakhir ada Cathedral of Sheffield. Di sini kamu nggak akan nyangka jika awalnya gereja ini merupakan sebuah masjid. Sheffield sendiri merupakan kota utama di masa kekhalifahan Umayyah dari abad ke-8 sampai 13. Perubahan kekuasaan dari Islam ke Kristen membuat bangunan masjid berubah menjadi gereja. Meski menara masjid ini berubah menjadi menara lonceng, masih ada beberapa bagian masjid yang dipertahankan seperti tempat mengambil air wudhu yang dikenal dengan nama Patio de los Naranjos. Cukup sekian yang saya bahas. Saya bahas hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.